Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Hasani al-Basri rahimahullahu annahu qala, dan diceritakan dari Hasan Basri rahimahullahu taala, annahu sesungguhnya Hasan Basri qala ialah berkata, maktubun fit Taurati khamsatu ahrufin. Adapun sesuatu yang tertulis di dalam kitab Taurat, khamsatu ahrufin, ialah terdapat 5 huruf. Maksudnya di sini adalah 5 kalimat. Yang pertama adalah annal ghunyata fil qanaati. Annal ghunyata, sesungguhnya kecukupan itu, fil qanaati, ialah berada di dalam qanaah. Wa annas salamata fil uzlati, dan sesungguhnya keselamatan itu, fil uzlati, ialah berada di dalam uzlah. Wa annal hurmata fi rafdi syahwati, dan sesungguhnya kehormatan itu berada di dalam meninggalkan syahwat. Wa annat tamattu'a fi ayyamin tawilatin, dan sesungguhnya at-tamattu, bersenang-senang, fi ayyamin tawilatin, ialah berada pada hari yang panjang. Wa annas sabra fi ayyamin qalilatin, dan sesungguhnya sabar itu berada pada hari yang sedikit, artinya hari yang sebentar. Imam Hasan Basri menyatakan bahwa terdapat 5 huruf atau 5 kata-kata yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yang pertama di sana dinyatakan bahwa sesungguhnya kecukupan itu berada di dalam qanaah. Orang yang dianggap sebagai orang yang cukup adalah orang yang tidak membutuhkan apa-apa selain apa yang ada pada dirinya. Jadi dia merasa cukup dan tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Oleh karena itu, orang itu disebut dengan ghunyah, atau disebut dengan orang yang bercukupan, atau bahkan bisa disebut dengan orang yang kaya, manakala orang itu tidak membutuhkan apa-apa dan sudah mencukupkan terhadap apa yang ada pada dirinya saat ini. Dan kemudian yang kedua adalah sesungguhnya keselamatan itu berada di dalam uzlah. Uzlah ini adalah menjauhkan diri dari manusia sehingga dia tidak berhubungan lagi dengan manusia. Ketika orang itu sudah tidak berhubungan lagi dengan manusia, maka di sini terdapat 2 keselamatan. Yang pertama, dirinya akan selamat dari orang lain, selamat dari gangguan orang lain, dan yang kedua adalah orang lain pun dapat selamat dari dirinya. Artinya, orang lain itu pun tidak akan mengalami gangguan atau hal-hal yang menyakitkan yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah sesungguhnya kehormatan itu manakala dia itu meninggalkan syahwat. Ketika seseorang sudah meninggalkan syahwat, maka di sanalah terdapat kehormatan. Karena memang seseorang itu nantinya akan terhindar dari hal-hal yang dapat merendahkan terhadap kehormatan dirinya. Dan kemudian yang keempat adalah sesungguhnya bersenang-senang itu berada pada hari yang panjang. Artinya di sini berada pada sorga, di mana ketika kita berada di sorga, maka ini dikatakan dengan hari yang panjang, karena memang tidak ada batasan hari di dalam sorga. Ketika orang itu sudah berada di dalam sorga, maka dia pun akan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya berada di dalamnya. Sehingga dia pun akan selalu mengalami kesenangan selama berada di sorga tersebut. Dan yang terakhir adalah sesungguhnya sabar itu berada pada hari yang sedikit, hari yang sebentar. Yang dimaksud di sini adalah ketika dia itu hidup di dunia, di mana hidup di dunia ini dikatakan dengan hari yang sebentar sekali. Menunaikan perintah dari Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah itu membutuhkan kesabaran. Namun kesabaran yang dibutuhkan di sana hanyalah sebentar saja, hanya sebatas ketika dia itu memasuki masa baligh sampai dia meninggal dunia, hanya sebatas ketika dia hidup saja. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita perhatikan lafaz maktubun fit Taurati. Lafaz maktubun di dalam susunan ini berkedudukan sebagai mubtada. Kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal lafaz maktubun ini berupa isim nakirah. Hal ini diperbolehkan karena lafaz maktubun ini adalah merupakan sifat yang menduduki di tempatnya mausuf yang pada hakikatnya sebagai mubtada'nya. Jadi di sini sebenarnya terdapat lafaz yang merupakan mubtada sesungguhnya,
di mana mubtada di sana disifatin oleh lafadz maktubun. Selanjutnya lafadz tersebut dibuang dan naatnya inilah yang menempati di tempatnya mubtada yang dibuang. Takdirannya bisa berupa syai'un maktubun fit taurati. Adapun sesuatu maktubun yang tertulis fit taurati di dalam kitab Taurat khamsatu ahrufin. Jadi lafadz syai'un ini sebagai man'ut, sementara maktubun ini sebagai naatnya. Kemudian syai'un ini dibuang dan lafadz maktubun yang merupakan naatnya menempatin di tempatnya man'ut yang selanjutnya berkedudukan sebagai mubtada. Wallahu a'lam bishawab.